Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan katekese liturgi. Di dalam ibadah di bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati dalam ucapan syukur serta memulai ibadah kita dengan pujian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah atau yang sering juga kita sebut kebaktian sebenarnya bukan hanya sekedar serangkaian pujian, doa dan firman saja, melainkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang berbuahkan kesadaran dan semangat untuk membangun persekutuan dalam kasih. Melalui tema perayaan iman di minggu ini, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kita dipanggil untuk menghayati karya penyelamatan dan cinta kasih Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita. Kita sambut cinta kasih Tuhan dengan pujian. Masukkan
Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan perkenankan kembali kami bersama dan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menuntun kami semua, khususnya ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman-Mu hidup kami dibaharui dan kami dimampukan untuk melahirkan karya Tuhan.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan diberi tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Saudara, bulan September bagi gereja di lingkungan GKJ adalah bulan katekese liturgi. Bulan katekese liturgi ini disepakati untuk semakin memperdalam kita, karena katekese itu berkaitan dengan pengajaran. Memperdalam kita tentang hal-hal yang bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati panggilan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dalam peribadatan, di ruangan ibadah, maupun peribadatan di ruangan kita masing-masing, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk menghayati bagaimana persekutuan dalam kasih. Memang persekutuan bagi umat kepunyaan Tuhan adalah kata yang memang dikhususkan berkaitan dengan komunitas Kristiani. Dan ciri khas yang harus selalu ada adalah kasih. Apapun yang dilakukan melalui pelayanan, melalui apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan, itu harus berlandaskan kasih, karena memang itu ciri pokoknya persekutuan di dalam Tuhan. Dalam ayat yang kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 20 ini, Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya tentang bagaimana menasihati sesama saudara. Jelas dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan ulangi membaca lagi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kenapa 4 mata terlebih dahulu? Karena ada banyak hal
yang kita tidak tahu kenapa ia jatuh di dalam dosa. Dan ada hal-hal yang tidak harus diwartakan kepada orang lain atas keburukan-keburukan atau tindakan-tindakan yang menyebabkan ia jatuh di dalam dosa. 4 mata itu juga mengandung arti sebagai bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lain sekalipun ia jatuh dalam dosa. Karena setiap kita punya kelemahan masing-masing. Maka Tuhan mengingatkan yang pertama kali ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, jangan lalu kemudian menyebarkan perbuatan-perbuatan itu seenaknya kepada orang lain. Justru yang lebih baik adalah mengajaknya berbicara tanpa harus menghakimi. Sehingga ketika ia diajak bicara, kalau ia mendengarkan nasihatnya, ya sudah selesai. Selesai sampai di situ. Kecuali kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang yang pemungut cukai. Itu kalau 4 mata ini tidak selesai. Tetapi yang terpenting adalah pertama kali ketika kita melihat ada orang yang berdosa, sikap kita sebagai orang atau umat kepunyaan Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan itu harus disertai dengan kasih. Dan di dalam kasih akan ada penghormatan, penghargaan, privacy, atau berusaha untuk menjaga martabat dan apapun yang sedang dialami oleh seseorang tersebut. Dengan kasih orang akan menghargai dan mengangkatnya kembali kepada pemulihan. Sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus hadir di dunia? Karena Tuhan Yesus ingin martabat kita kembali. Tuhan Yesus ingin kemanusiaan manusia kita utuh kembali. Kita telah berdosa di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus mengembalikannya kepada keutuhan ciptaan yang diberikan atau yang dibuat oleh Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita merenung tentang persekutuan dalam kasih, ini hanya salah satu contoh ketika kita menjalankan kehidupan persekutuan setiap hari. Yang pertama ketika kita harus menasihati saudara-saudara kita. Dan yang kedua yang juga lebih penting juga adalah dalam banyak hal yang kita lakukan dalam ayat yang ke-20 atau ayat yang 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Bahwa persekutuan yang penuh kasih itu persekutuan yang tidak berdiri di atas kakinya sendiri sebagai manusia, tetapi berdiri di dalam kasih dan karya Tuhan Allah. Ringkasnya, bahwa gereja tetap disebut gereja ketika dalam banyak hal ia melandaskan pengakuannya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus sebagai penyelamatnya, Yesus yang menjadi dasar dari setiap kehidupan. Kalau sudah kehilangan itu, maka gereja tidak lagi menjadi gereja. Kenapa? Karena gereja artinya kan orang perkumpulan orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan.
kepada Yesus yang adalah kepala gereja kita. Sehingga ketika kita menempatkan ciri-ciri yang dipunyai oleh orang percaya di dalam peribadatan atau di dalam kehidupan sebagai orang percaya, maka kehidupan persekutuan kita akan selalu merasakan damai sejahtera, sukacita, dan karya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena juga yang kita lakukan kan bukan untuk keinginan kita. Yang kita lakukan juga bukan untuk supaya kita dilihat, tetapi semuanya mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Dan apapun itu, kalau toh hari ini dan sampai hari ini kita masih online, persiapan segala sesuatu itu bukan hanya sekedar persiapan supaya lancar, tidak. Tetapi semuanya agar Tuhan Allah hadir. Itu bukan perkara mudah. Ya, tetapi mari kita selalu usahakan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya setiap hal yang kita lakukan sebagai gereja, dalam bentuk dan cara-cara apapun ketika kita beribadah, ketika kita melayani, muaranya adalah supaya Tuhan hadir dan memberkati hidup kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, melalui awal bulan katekese liturgi dan melalui tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kita diajak bersama untuk merenungkan kembali persekutuan kita dalam banyak hal, dalam banyak perkara, dalam segala tindakan yang kita lakukan, supaya selalu dihiasi dengan kasih dan supaya selalu dilandasi dengan kepercayaan penuh kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan kita akan akhiri nanti dalam doa Bapa Kami bersama. Mari kita berdoa. Allah yang menghendaki kami hidup berkumpul, bersekutu di hadapan-Mu, dan melalui orang-orang yang juga Tuhan pilih untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, menyatukan hati dalam misi dan visi Allah, dan berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami diingatkan bagaimana seharusnya wujud dari persekutuan kami, supaya ciri khas, ciri pokok dari persekutuan orang-orang beriman selalu hadir di dalam pergumulan, di dalam perjuangan, di dalam apapun yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya, baik melalui persekutuan kami maupun
dalam hidup kami sehari-hari. Dan firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus menghidupi kasih dan menghadirkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan agar dapat melakukannya melalui orang-orang terdekat kami di keluarga, melalui orang-orang yang kami kasihi di tengah umat Tuhan, maupun siapapun yang bersua dengan kami ketika kami hidup di tengah masyarakat melalui pekerjaan dan pergumulan hidup yang kami alami. Kami menyerahkan pula kehidupan dan pergumulan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati apapun yang kami jalani sampai hari ini dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami untuk melandaskan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, supaya bangunan tubuh Kristus yang kami mulai dari keluarga kami masing-masing senantiasa menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam memampukan pasangan kami, memampukan anak-anak kami, memampukan orang tua kami, menghayati dan menjalankan perannya masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, khususnya mereka yang saat ini masih belajar, agar anak-anak kami tetap semangat di dalam menjalani proses belajarnya, di mana mereka harus masih di rumah. Sementara ini, oleh karena situasi, anak-anak kami hanya bisa bertatap muka baik dengan teman maupun guru secara online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi masa atau waktu mereka untuk bertanggung jawab di dalam menjalani tugas belajarnya. Kami berdoa pula bagi orang tua kami yang telah berusia senja, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan memampukan mereka untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Sekalipun di pembaringan, tetapi mampukan mereka untuk menjadi berkat bagi anak cucu, bagi siapapun. Dan ketika ada saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan mereka, agar mereka pun tetap mampu melihat cinta kasih Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa pula bagi bangsa negara kami, di mana kami masih harus menghadapi wabah corona. Di hari-hari ini justru kami dihadapkan dengan banyaknya jumlah orang-orang yang terinfeksi. Kiranya mengingatkan kami agar kami tetap arif dan bijaksana di dalam menjalankan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan, dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan mampukan pemerintah, para medis dalam menjalankan tugasnya, agar dengan setia dan penuh dengan pengharapan, supaya kami semua dapat menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Demikian pula masyarakat mampukan senantiasa belajar untuk dapat menghargai apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui banyak peristiwa dan melalui orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup. Kiranya kami dimampukan untuk menjalaninya melalui peristiwa yang kami hadapi, semakin bijak, semakin arif dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Demikian pula Tuhan, umat-Mu dimanapun berada, mampukan kami untuk tetap menjalankan panggilan Tuhan dalam bentuk dan cara apapun yang kami lakukan. Mampukan kami dengan cara-cara itu meletakkannya dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam kami bersama merenungkan firman-Mu terselip dosa kesalahan kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan menghadurkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Beginilah bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kami silakan berdiri. Marilah kita berdoa membawa persembahan kami. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas semua berkat-Mu, sehingga kami bisa membawa sedikit dari berkat-Mu yang tiada terkira. Semoga ini bisa berguna untuk pemeliharaan dan pelebaran rumah Tuhan yang ada di sini, yang ada di GKJ Sabto Winedar Klodran. Berilah kami juga semangat dan hati yang senantiasa bersuka cita dalam menghadapi hari-hari yang akhir-akhir ini begitu banyak kedukaan dan mara bahaya. Biarlah kami selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami bersedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, haleluya.